Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Andikson dengan NIM 6702162047. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Alat Pintar Keamanan Mobil dan Keselamatan Pengguna menggunakan sensor getar MQ7 dan GPS berbasis Arduino. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari proyek akhir saya ini yaitu sistem keamanan mobil merupakan sistem perlindungan bagi mobil untuk mencegah terjadi tindakan pencurian dengan cara membuka paksa pintu mobil. Maka dari itu, sistem keamanan menjadi kebutuhan yang mutlak untuk diterapkan. Untuk itu dibutuhkan suatu perangkat sistem keamanan yang dapat menjaga secara full time dan real time, sehingga memerlukan sebuah teknologi keamanan yang mempunyai ciri mobile teknologi, yaitu dalam mendapatkan informasi ataupun pengaksesannya menggunakan cara yang mudah dan tidak mengganggu aktivitas. Selain sistem keamanan diperlukan pula sistem keselamatan pada mobil. Sistem keselamatan pada mobil merupakan sistem perlindungan bagi pengemudi dan penumpang untuk mencegah terjadinya keracunan karbon gas monoksida atau gas CO di dalam mobil yang diakibatkan oleh bocornya saluran pembuangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang baru saja saya sampaikan, rumusan masalah yang dapat diambil adalah merancang sistem keamanan mobil dengan memanfaatkan Arduino Uno, sensor getar, dan GPS guna mencegah terjadinya tindak pencurian. Yang kedua, merancang sistem keselamatan mobil dengan memanfaatkan Arduino Uno dan sensor MQ7 guna menghindari keracunan gas karbon monoksida yang diakibatkan bocornya saluran pembuangan pada mobil. Yang ketiga, mempermudah pengaksesan keseluruhan sistem dengan membuat aplikasi berbasis Android yang dipasang pada smartphone pengguna. Yang selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan permasalahannya, maka tujuannya adalah membuat sistem keamanan mobil dengan menggunakan Arduino Uno, sensor getar, modul GSM, dan modul GPS. Yang kedua, membuat sistem keselamatan pengguna dengan menggunakan Arduino Uno, sensor karbon monoksida atau MQ7, buzzer, dan LCD. Berdasarkan perancangan alat ini, saya memberikan beberapa batasan masalah, yaitu alat ini mengirim sebuah pesan peringatan hanya melalui pesan SMS. Yang kedua, alat ini membutuhkan pulsa sebagai biaya transfernya. Alat ini berfungsi saat berada di tempat yang memiliki sinyal yang cukup. Dan selanjutnya, notifikasi hanya aktif jika sensor aktif. Selanjutnya, melacak mobil berupa titik koordinasi lokasi, tidak secara real time. Pengujian alat ini khusus kendaraan roda 4. Selanjutnya, level getaran yang digunakan adalah 50 desibel atau 50 dB. Batasan kadar gas karbon monoksida yang digunakan adalah 20 sampai 100 ppm batas manusia. Selanjutnya ada metode pengerjaan. Metode pengerjaan yang saya pakai adalah metode SDLC atau System Development Life Cycle yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan sistem. Perencanaan sistem mendefinisikan tujuan, topik, proyek akhir, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada untuk diselesaikan dengan sistem yang akan dibuat. Yang kedua adalah analisis sistem. Tahapan analisis dimulai dari mencari data dan informasi dari berbagai sumber berupa jurnal, internet, e-book, dan yang berhubungan dengan sistem yang akan dibangun. Yang selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem dimulai membuat kodingan, simulasi kodingan terhadap hardware, dan pembuatan aplikasi. Selanjutnya ada implementasi sistem. Tahapan implementasi sistem rancangan dari tahap ke tahap sebelumnya dan melakukan uji coba alat pada mobil, pemasangan alat pada mobil yang meliputi pemasangan sumber daya ke acu atau aki, pemasangan Arduino Uno
yang dihubungkan dengan modul GSM, GPS, sensor getar, sensor MQ7, buzzer, dan LCD. Yang selanjutnya ada pemeliharaan sistem. Setelah implementasi sistem berhasil, perlu dilakukan pemeliharaan sistem agar komponen-komponen tidak mudah rusak demi menjamin keamanan mobil dan keselamatan pengguna. Pemeliharaan sistem meliputi perbaikan-perbaikan kecil dan penyempurnaan program. Yang selanjutnya adalah analisis dan perancangan. Analisis dan perancangan. Analisis gambaran sistem saat ini hanya menggunakan acu yang disambung oleh modul GPS, SIM 800L, dan sensor getar. Gambaran sistem saat ini yang dipakai adalah Arduino Uno sebagai microboard alat ini akan terhubung dengan sensor getar dan sensor MQ7. Lalu untuk memberitahu pengguna bahwa kendaraan dicuri atau bocornya gas karbon monoksida, lalu dipasangkan LED dan buzzer serta menggunakan modul GSM untuk mengirim SMS notifikasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, flowchart. Flowchart yang digunakan pada sistem ini yaitu yang pertama, sistem akan menyala, lalu modul GSM akan membaca otomatis, dan modul GSM akan aktif, lalu sensor getar aktif. Apabila sensor getar tidak aktif, maka akan kembali lagi ke modul GSM dan tidak dikirimkan notifikasinya. Apabila aktif, sistem keamanan akan aktif. Dan sistem keamanan berupa getaran yang dipakai yaitu di atas 50 desibel atau dB. Jika tidak, maka sistem keamanan tidak akan menyala. Lalu setelah sistem menyala, alat akan menyimpan lokasi koordinasi yang akan dituju, lalu akan mengirim peringatan kepada pengguna melalui SMS. Lalu alat akan mengirim koordinasi lokasi. Lalu selesai. Selanjutnya ada untuk sensor MQ7. Yang pertama, alat akan aktif, lalu modul GSM akan aktif. Selanjutnya LCD aktif dan sensor MQ7 aktif. Apabila tidak, akan kembali lagi ke modul GSM. Apabila sensor MQ7 aktif, maka sistem keamanan akan aktif dan dibatasi karbon monoksida yang dicapai adalah terdeteksi adalah di atas 100 ppm. Lalu sistem akan menampilkan LCD dan buzzer akan aktif dan kirim peringatan. Selesai. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.